Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kenalkan, nama saya Sanesya Syarafina. Saya merupakan mahasiswa Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro angkatan 2023. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai YOLO atau You Only Look Once, bukan You Only Live Once, mengenai citra digital, neural network, dan juga object detection dari pixel hingga deteksi objek secara real time. Pertama-tama kita kenalan dulu sama yang namanya citra digital. Citra digital itu merupakan representasi visual suatu objek dalam bentuk matriks nilai pixel. Nah, setiap pixel ini memiliki koordinat titik X dan juga Y dan juga nilai intensitasnya. Nah, grayscale-nya itu ada satu channel itu nilainya adalah untuk antara 0 hingga 255. Sedangkan RGB atau red, green, dan blue itu ada 3 channel. Nah, dimensi citranya itu dicari dengan cara tinggi lebar kali channel. Nah, ini representasi dari pixel RGB. Ada merah, oranye merah, kuning itu bertemu jingga, biru, dan juga ini apa ya? Cian ketemunya jadi ungu, terus cian atau turquoise ini dengan oranye bertemu hijau. Nah, contoh ini adalah salah satu contoh matriks 3x3 pixel. Ukurannya adalah H dikali W kali 3 dan nilai pixelnya adalah 0 sampai 255 per channel. Lalu kita bicara mengenai neural networks. Nah, neural networks ini adalah suatu sistem amplifikasi dari neural atau neuron network. Itu dari syaraf otak. Jadi cara sistem kerja ini mirip dengan cara sistem kerjanya otak sendiri. Nah, untuk rumus dari neuron itu adalah Z sama dengan W pangkat X tambah B dan A itu sama dengan alpha kali Z. Nah, untuk W itu sama dengan vektor bobot atau weights-nya, X-nya itu adalah vektor input, terus B itu adalah bias, sedangkan alpha ini atau omega ini merupakan fungsi aktivasi dan A itu merupakan output neuron. Lalu ada fungsi aktivasi ReLU. Nah, ReLU ini adalah max kali 0, Z. Di sini ada 0, Z-nya di sini ya. Jika Z itu lebih besar daripada jika Z itu lebih kecil daripada 0, maka outputnya adalah 0. Tapi jika Z itu lebih besar sama dengan 0, maka outputnya adalah Z. Terus kita bicara mengenai Convolutional Neural Network atau CNN. CNN adalah jaringan neural khusus untuk data grid atau citra yang menggunakan operasi konvolusi untuk mengekstrak fitur secara hierarkis dari tepi sederhana hingga pola yang kompleks. Nah, ini ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu adalah konvolusi. Konvolusi ini merupakan filter atau kernel bergeser di atas citra yang menghitung dot production. Nah, outputnya ini adalah feature map. Operasinya adalah F kali G dalam kurung X, Y sama dengan sigma F dalam kurung I, J kali G dalam kurung X min I, Y min J. Untuk pollingnya sendiri itu mengurangi dimensi feature map. Nah, max polling ini adalah ambil nilai terbesar dari tiap region, juga menjaga fitur dominan. Sedangkan fully connected ini adalah layar terakhir yang menggabungkan semua fitur, menghasilkan prediksi akhir dan juga menggunakan fungsi aktivasi softmax. Selanjutnya ada di object detection. Deteksi objek sama dengan klasifikasi ditambah lokalisasi. Klasifikasi adalah apa yang ada di dalam gambar. Jadi kita mengklasifikasikan labelnya seperti kucing, mobil, kacamata, kalung, penghapus, itu semua itu merupakan masuk ke tahap klasifikasi. Lalu di lokalisasinya adalah ada di mana objeknya. Mungkin ada di bounding box dari X, Y, W sampai H. Juga object detection itu merupakan gabungan dari klasifikasi semua objek dan posisinya dalam satu citra. Jadi 3 tahap utama object detection itu ada klasifikasi, lokalisasi, dan juga object detection. Lalu masuk ke format bounding box YOLO. Ya, ini ada class underscore ID, X underscore center, Y underscore center, width, dan juga height. Ini adalah contohnya. Yang titik oranye ini merupakan X underscore C atau center. Ya, ini merupakan Y-nya center. Terus ada width atau lebar dan juga height atau tinggi. Ini rumus normalisasinya ada X center itu sama dengan X min tambah Y box bagi 2 dibagi W image-nya. Terus Y center itu rumusnya adalah Y min tambah H box dibagi 2 dibagi lagi H image-nya. Terus width-nya itu adalah W box itu dibagi W image. Height-nya adalah height box ini dibagi height image. Terus kita masuk ke intersections of reunion atau IOU.
IOU merupakan area intersection atau area union. Nah, interpretasi IOU ini, jika IOU-nya itu lebih kecil daripada 0,5 maka deteksinya buruk. Jika IOU-nya ini lebih besar sama dengan 0,5 ya thresholdnya sandar, yang kuning ini di tengah. Jika IOU-nya itu lebih besar sama dengan 0,75 deteksinya bagus, nih yang hijau. Terus juga jika IOU-nya itu 1 maka sempurna. Ini ada di ground truth yang warna biru. Terus selanjutnya kita precision, recall, dan MAP. Nah, TP ini adalah true positif, sedangkan FP adalah false positif, dan FN sama dengan false negatif. Untuk precisionnya TP dibagi TP tambah FP dari semua jadi caranya adalah dari semua prediksi positif berapa yang benar. Jadi ini merupakan akurasi prediksi modelnya. Terus jika recall itu TP per TP plus FN false negatif. Dari semua objek nyata berapa yang terdeteksi. Jadi kita kelengkapan dari si deteksinya itu sendiri. Jika aku ngasih dalam satu objek, satu frame, berapa banyak objek-objek yang tertangkap dari frame tersebut. Misal aku ada masukin penghapus, kacamata, pensil, pulpen, spidol, terus itu ada berapa banyak yang terdeteksi oleh sistem. Juga ada MAP atau mean average precision. Nah, rata-rata AP dari semua kelasnya, dan juga ini merupakan matrik utama evaluasi object detection. Masuk ke dalam YOLO atau you only look once. Nah, ini deteksi objek seketika dalam satu kali forward pass neural network. Jika di sini ada grid detection S kali S, nah setiap sel grid ini memprediksi bounding box plus juga class probability. Prinsip YOLO-nya itu satu forward pass. Apa sih satu forward pass itu? Itu merupakan seluruh gambar diproses sekaligus. Nah, grid S kali X ini merupakan gambar dibagi menjadi S kali S selnya. Sedangkan B bounding boxes adalah tiap sel prediksi B-nya itu si B di box itu ditambahkan confidence. Sedangkan C class atau props ini merupakan tiap sel prediksi probabilitas C class. Real time-nya itu sangat cepat, antara 30 sampai 45 lebih FPS-nya. Ini ringkasannya kita udah bicara mengenai citra digital, neural network, CNN dan konvolusi, object detection, format YOLO, IOU map, dan YOLO. Jadi di sini kita langsung masuk aja ke contoh praktikumnya. Oke, kita masuk ke langsung praktikumnya. Pertama ini aku udah buka file GitHub dari dosen aku. Dia udah ngebuatin configuration source juga untuk YOLO ROS-nya. Tapi sebelum kita ke sana, nanti kita buat VS Code sendiri. Kita masuk ke Chrome, Fireworks, apa aja bebas. Terus kita buka RoboFlow, habis itu kita get started. Nah, ini aku udah punya akun, sebelumnya kalian buat akun dulu. Terus kita langsung ke project, terus new projects. Nah, ini project name-nya, terserah mau dinamain apa. Aku kan mau mendeteksi HP, jadi aku namain HPCC. Terus langsung aja kita ke create rapid project. Oke, nunggu loading. Nah, setelah ini kita upload image, choose files. Nah, ini aku udah nyiapin sebenarnya dua foto dulu. Dan foto yang pertama kita cari find my objects, biar nanti si AI-nya mencari objeknya sendiri. Oke, ini aku namain objeknya adalah kan what objects are you looking for. Di sini kan aku udah di foto itu ada foto handphone. Jadi kita mau mendeteksi objek HP. Jadi kita cari objeknya apa, handphone. Tapi di sini bisa kalian lebih dari satu objek ya. Kalau di sini kan aku cuma pakai satu objek aja. Tapi sarankan sih sebenarnya lebih dari satu. Terus ini handphone udah kedeteksi. Ini udah kelihatan ya dengan kuning-kuningnya itu, dia udah ngebaca objeknya adalah handphone. Selanjutnya kita improve model, pakai yang use model. Yups. Sebenarnya kita bisa adjust confidence juga sih. Jadi aku nggak usah adjust, jadi kita 50% aja. Jadi kepercayaan akan objek tersebut apa gitu. Terus udah use model aku namanya iPhone 13. Terus langsung ini handphonenya udah terbaca ya. Setelah itu kita balik lagi ke ini kan udah terupload ya namanya. Kita balik ke dataset.
cari dataset dulu, kita backin dulu, back lagi. Jadi kalian harus sudah punya akun dulu biar nanti kesimpan di akunnya kalian. Oke, ini kejauhan, jangan get started. Sebentar. Get started. Kita pencet si RoboFlow. Nah, ini ada di project kita buka iPhone 13-nya ini. Object detection-nya. Terus habis itu kita ke dataset. Dataset kita lihat nih, di sini udah ada satu file untuk dites datanya. Ini bonding tool, kita pakai handphonenya udah langsung aja kita tes. Tapi di sini belum bisa teman-teman karena sebentar, aku tunjukin semuanya. Kita tes. Sudah ya, ini file yang satu ini digunakan untuk menjadi file test. Nah, di file ini ada tiga jenis file yang dibutuhkan untuk dia bisa ngetrain modelnya sendiri. Nah, ini di dataset kita di annotate, kita harus lihat di dataset. Kita lihat dataset kita ada 1. Nah, sedangkan untuk menjelaskan bisa mentrain si data itu butuh setidaknya itu adalah 5 file. Kita mau lihat nih, di sini kita train model. Langsung aja kita train. Nah, di sini harus ada custom training. Terus juga dia setelah custom training dia minta arsitekturnya kita mau pakai apa, RoboFlow atau YOLO atau YOLO V11 atau 26 atau RoboFlow 3.0. Ini kita coba pakai yang YOLO saja ya. YOLO Nano. Nah, ini kita belum bisa start training. Harusnya ini start trainingnya di sebelah kanan itu sudah bisa teman-teman. Kita pakai YOLO. Continue. Nah, di sini itu kelihatan bahwa your current split configuration does not have enough image to train. Jadi dia butuh lebih dari trainnya itu ada 0, padahal dia harus kurang setidaknya 2. Terus juga validnya setidaknya 2 dan tes data hanya ada 1, setidaknya 2. Berarti ada minimal itu 6 foto untuk di train. Jadi validnya 2, trainnya 2, tesnya 2. Sedangkan aku kan di sini cuma punya 1 database rasanya. Jadi sistem ini nggak bisa ngebaca apakah dia yakin HP itu seperti itu gitu. Terus di sini aku udah coba untuk tambahin 5 foto. Jadi ada 5 foto. Udah aku upload, jadi aku pakai 3 foto aja. Di sini masih belum bisa. Oke, terus kita annotate. Di datasetnya masih kebaca 1. Kita belum upload. Terus si all image. Setelahnya select file, kita pakai 5 ya, save and continue, uploading. All image are duplicate, gak bisa di re-upload. Jadi kalau saran dari aku adalah kalian pakai video. Jadi dari video itu nanti kalian uploadnya bukan foto, melainkan video, nanti biar si sistemnya itu yang membaca sendiri, ada objek apa aja di sana, dan juga nanti dia bisa mencacah per picture. Jadi dia bisa dapetin setidaknya mendapatkan seberapa banyak data yang dia butuhkan, seberapa banyak, misal dari atas, videonya dari atas, dari samping, terus ngasih tahu tinggi, lebar, dan juga dari jarak 10 atau 20 nih. Di sini kita tetap gak bisa train model. Seharusnya kalian nanti bisa train model langsung. Oke, ini aku udah masukin 4, kan kurang, harus 6. Nah, kita harusnya nanti setelah train itu nggak ada custom training atau upload custom weights. Setelahnya di ini kan ada jelasan itu, ada yang tes, ada yang train, itu jenis-jenis datanya warna kuning dan ungu tadi.
Terus nanti di versions, kalau kalian udah bisa, di sebelah kanan sini bakalan ada kode yang bisa kalian kopas ke Google Colab. Nah ini, jadi ada kodenya sendiri, nanti kalian bisa pencet kode. Terus di Google Colab kalian bisa langsung kopas nih, ditelusuri notebook kalian bisa langsung, atau di bawah sini, di bawahnya si selamat datang di Colab itu bakalan ada source code untuk VS Code-nya. Nah nanti dari VS Code-nya itu bisa jalanin langsung, running langsung sistem YOLO yang di laptop kalian, dan juga itu bakalan nge-akses kamera kalian supaya mendeteksi barang yang udah, dataset yang udah kalian tentukan. Kayak misal di video itu kalian udah menentukan, kalau aku kan tadi HP, nanti di YOLO di VS Code ku ini bisa bakalan ngebaca HP-nya itu sendiri. Nah, tapi di sini kan karena aku tidak bisa, dan aku juga laptop kan gak ada kameranya, jadi aku bakalan nunjukin aja salah satu contoh hasil praktikum aku. Oke guys, kiranya seperti itu. Nah di sini nanti kita kasih lihat langsung saja. 1957. Iya, Mas. Awan iso. Bebas kok. Sore we. Oh iya, ngopo to? Mending awan aja. Ya wis awan kok. Awan. Evo, yang kira? Evo, nah terus running programnya apa? Running programnya? Running programnya? Ini kan? Ya ini. Itu buat training. Terus? Hasil trainingannya. Guys, langsung masuk we. Itu hasil training. Kayaknya ini. Ya kan? Udah. Oke. Oke.